kalau misalnya istrinya tidak belajar untuk menghasilkan uang, kalau misalnya ada kenapa-napa sama suami gimana dong? Satu hal yang menarik adalah kita tuh banyak investor perempuan kan, Da. Semua company dari grup yang besar dan atau terpercaya itu dari tahun 99 sampai 2023 tidak pernah default. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman penonton podcast. Dan seperti biasa kita kedatangan tamu dari teman-teman sendiri, circle gua. Itu sekarang ada Pak Arfan Karyadi dan istrinya Ibu Jessica Wijaya. Halo Kanda. Hai, Halo Selamat teman-teman pagi, value. halo. thank you sudah mau datang ke sini lagi. Thank you kita diundang Kanda. Jadi Ini mic-nya aman ya? aman. Aman. Jadi teman-teman, kalau kemarin satu persatu antara bos saya Pak Arfan dan satu persatu juga bos saya juga Bu Jessica. Aduh. Sekarang mereka Kanda yang bos kita by the way. sekarang mereka berdua langsung datang ke sini karena mereka adalah pasangan suami istri dan kita mau ngobrol beberapa hal nih antara family finance sama market gitu. Kira-kira sih seperti itu. Siap. Oke ya. Kemarin kita ngelakuin sebuah riset dan nemu bahwa ternyata sebagian besar masyarakat Indonesia itu menengah, low, sama high gitu ya. Ternyata sebagian besar expenses dari Indonesia itu di menengah sama atas. Ya. Ini datanya sudah menunjukkan seperti ini. 80% itu gede banget gitu kan. Nah, ini kan ceritanya kan Pak Arfan ini kan CEO dari Kisi atau apa Om tadi? Iya, Kim. izin koreksi dikit Oh ya, iya, Kanda. heeh. Jadi, per Desember 2025, Kisi Asset Management sudah berubah nama menjadi Korea Investment Management Oke. Indonesia. Jadi nanti kita bahas soal ini Siap. ya. Nah, jadi Pak Arfan ini adalah CEO dari Kim Indonesia dan Ibu Jessica ini adalah CEO dari Saya Kaya. Satunya aset management, satunya dari Apert gitu kan. Which is saya sangat yakin mereka ada di level yang top tier-nya gitu. So, Alhamdulillah. so aku mau tanya nih, sebetulnya kalau kalian itu dalam mengelola duit family itu seperti apa sih? Ibu rumah tangga yang jawab dulu nih, mengelola uang Iya, keluarga. silakan Bu Jessica. Kalau prinsipnya aku mau beli apa aja dibeliin Arfan. Jadi Jadi all good ya. Jadi, saya sebagai suami dan kepala keluarga memang harus, menopang keluarga. Tapi kan idealnya berapapun uang bulanan yang saya kasih ke istri saya, harusnya itu diinvestasikan oleh istri saya. Diinvestasikan nggak literally harus diinvest dalam bentuk surat berharga, Hmm. tapi harus diinvestasikan ke salah satunya sekolah anak yang baik, vibe rumah yang baik, yang suportif, yang positif ya. Selain itu, kita sih di rumah, kita sih pengeluaran sih biasa aja ya Kanda ya. Tapi kebanyakan memang Jessica yang urus ya. Oke. Jadi saya kasih uang bulanan secukupnya aja, nggak banyak. Kemudian beliau yang ngurus, ya itu, sekolah anak, Hmm. segala sekolah anak saya yang bayar sih. Oke. Les, Heeh. jadi nah ini beliau investasikan tuh, anak-anak musti les ini loh, Oke. musti les ini loh, karena kurang ini loh, kurang ini loh. Oke. Terus juga kebetulan itu anak nomor 1 dan 2 sekolahnya itu sekolah kecil, Mmm. yang tidak punya kantin, sehingga istri yang menyiapkan makanannya tiap hari. Nah ini juga saya bilang, uang yang saya berikan ke istri diinvestasikan dengan baik, yaitu dikasih makanannya yang bergizi. Oke. Kalau saya kan makan mah cukup lah, oke lah, udah cukup Ya bergizi sama aja lah ya iya udah kita ya? cukup lah, biasa aja kan. Oke. Nah kalau beliau kan lebih lebih terarah lah, Heeh. ibaratnya pakai data lah untuk makanannya. Jadi ya itu, uang yang diberikan bulanan untuk keluarga diinvestasikan dengan baik, tidak hanya dalam bentuk surat berharga, tapi hal-hal lain, sekolah anak, les, kebutuhannya, dan vibe rumah. Ya misalnya rumah perlu ada hiasan bunga misalnya di rumah, beliau yang atur. Jadi gini, kenapa aku nanya seperti ini, Hmm. karena sangat jarang
dengan jumlah penduduk Indonesia yang 270 juta penduduk, itu ada sepasang keluarga mereka sama-sama bekerja tapi di Ya. level yang sangat tinggi gitu kan. Which is ini adalah hal yang nampaknya orang-orang itu pasti penasaran juga, sebetulnya beda nggak sih perilaku Hmm. orang-orang kaya, orang-orang yang ada di level yang udah tinggi itu dengan orang-orang masyarakat pada umumnya, seperti itu. Dalam konteks ini bukan mendiskreditkan, tetapi untuk mencari mencari sebuah insight agar Ya. mereka, "Oh ternyata seperti ini loh." Dan pertanyaanku adalah, apakah kan kalau Pak Arfan, kita pernah mengalami dari awal gitu Hmm. ya, kita mengalami zaman-zaman dari mulai berkarir. Ya. Sebetulnya apakah berbeda nggak sih dalam konteks begini, pernah nggak sih kayak kepikiran, "Oh gua harus bayar rumah deh untuk nutup biaya rumah deh, oh gua harus beli mobil deh, oh gua harus kayak gini deh." Karena gini, masyarakat umum memikirkan hal seperti itu. Nah kalian tuh kayak gitu nggak sih? Kalau menurut aku, I don't think there's anything special yang beda banget dari kita sama orang lain juga Ya, kan betul, ya. betul. Tapi menurut aku satu yang mungkin bisa teman-teman praktekin juga adalah sewajarnya aja ya nggak? Betul. Sewajarnya dengan apa yang kita bisa spend dan apa yang kita terima, jangan sampai ya melebihi apa yang kita bisa afford, ya kan gitu. Apakah berarti misalnya kita both work in finance dan investment gitu ya, Ya. apakah berarti kita harus super frugal gitu? I don't think so juga, karena kita nggak pernah terlalu yang berhemat Ya, seperti normal apa aja ya, ya gitu, normal normal aja. aja sih sebenarnya kan ya, jangan sampai kita juga kesusahan gitu kan. I mean one of the points of having money is to enjoy juga kan sebenarnya. Jadi menurut aku mungkin satu hal yang bisa teman-teman praktekin juga adalah ya sewajarnya aja dengan level income, dengan apa yang Ya. kita bisa afford, dan of course ya don't put yourself into debt just for misalnya lifestyle gitu Oke. Iya, kan gitu. consumption. Ya. Ya. Itu bagus banget Yang too sih. much ya. Jadi yang message yang disampaikan oleh mereka berdua adalah di level berapapun kamu, sewajarnya saja, gitu kan ya. Next one. Betul. Nah, ini mulai ngajarin kayak gitu juga nggak sih ke anak? Mulai. Hmm. Jadi kebetulan anak kita yang paling tua itu dia tuh cukup well read. Jadi dia tuh suka baca, dia tuh suka cari-cari information sendiri gitu ya, Ya. bukan cuma soal economics tapi juga soal lainnya, dan kebetulan salah satu hal yang dia cukup interested adalah economics gitu. Oh ya? Jadi dia tuh cukup sering juga nanya-nanya tentang beberapa konsep ekonomi gitu kan. Mungkin salah satu yang earliest yang kita ajarin tuh adalah inflation ya. Betul. Jadi inflation tuh apa sih sebenarnya? Dan menurut aku inflation itu sangat penting untuk dimengerti kan dah. Karena a lot of the things that we do here, investment tuh kan sebenarnya adalah one of the main things adalah to beat inflation kan. Kita Ya. mau mengalahkan inflasi. Jadi konsep inflasi tuh penting banget nih buat kita ajarin ke anak-anak sejak dini supaya mereka tahu kalau misalnya punya uang jangan di-spend semua, harus diinvestasikan tuh sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Karena kan sebenarnya inflasi tuh akan terus ada nih kan kan. Yes. Kalau misalnya kita lihat beberapa tahun terakhir ini inflasi tuh tinggi banget lumayan kalau misalnya kita aplikasikan ke spending kita sehari-hari ya. Jadi one of the earliest things that kita ajarin ke anak-anak tuh adalah inflasi. Nomor 2 adalah the value of money. Nah ini tuh sebenarnya kita cukup struggle ngajarinnya karena yang seperti tadi Arfan bilang. Jadi di sekolah anak kita yang pertama dan kedua itu sekolah yang cukup homey lah ya, Ya. ngomongnya ya homey. Sangat. Dan kebanyakan di sana majority itu adalah foreigners, Ya. expats. Kalau misalnya nggak kayak kita orang Indo nih kan, kalau misalnya orang bule, orang expat gitu kan, mereka tuh very concerned about allergics kan, alergi. Jadi kalau misalnya kayak restriction soal makanan tuh cukup banyak gitu ya, cukup banyak. Jadi mungkin kenapa mereka elect untuk nggak punya kantin juga di sana. Jadi kita harus nyiapin makanan sendiri. Nah, dampak dari anak-anak kita sekolah di sekolah yang nggak ada kantinnya adalah mereka nggak perlu bawa uang ke sekolah kan, karena nothing to spend on juga gitu kan. Ceritanya mau bawa uang mau spend di mana gitu. Jadi one of the things yang konsep sebenarnya yang kita cukup sulit ngajarin tuh sebenarnya
the value of money karena mereka tuh nggak paham kan tadinya kan kayak, oke 100.000 tuh apa, karena mereka nggak pernah harus jajan dan ngitung sendiri. Kan mereka Yes. tinggal bawa makanan aja kan aku tinggal siapin Betul tiap pagi betul. gitu kan. Jadi mereka nggak perlu harus, oke kalau misalnya punya uang segini tuh berarti itu bisa beli apa aja sih gitu kan. Terus kayak, oh kalau misalnya uang segini dibelanjain X sekian gitu kan, terus sisanya berapa, terus nanti kalau untuk beli yang lain tuh kayak gimana gitu. Jadi tadinya tuh mereka nggak paham itu. Tapi ya belakangan udah mulai gedean sih mereka udah mulai ngerti gitu dan, sekarang sih kita lagi mau pas ini, podcast ini kita rekam sehari setelah Xinjia ya, setelah Chinese New Year. Jadi anak-anak baru dapat uang juga kan. Nah, the next thing yang aku mau ajarin adalah sebenarnya investment gitu. Aku pengen mereka tuh mulai melihat gitu ya, kalau misal mereka investasiin uangnya tuh akan berkembang seperti apa, gitu. Oke. Boleh sekalian promo nggak kan? Boleh boleh. Ya terus kayak yang lucunya gitu kan kalau di app kita di Saya Kaya tuh, kita bisa bikin pockets yang berbeda gitu kan, portfolio-portfolio Heeh. yang berbeda. Jadi kalau misalnya memang anak-anak belum bisa punya reksadana atas nama mereka sendiri, tapi mereka bisa bikin portfolio, pocket-pocket gitu. Jadi ada yang pocketnya si Michael, nama anak kita yang gede, ada yang nama kedua, ada yang ketiga gitu kan. Terus mereka bisa lihat pertumbuhannya kayak gimana gitu. Jadi ini the next thing yang kita mau ajarin adalah soal investment gitu. Nice one. Nih ya, kalian silakan download Saya Kaya, masukin kode referral saya, Yes. terus silakan cobain tuh, gitu ya? Iya, pocket-pocket yang berbeda supaya bisa ngajarin anak-anak investment. Oke. Ya betul, ini 1 hari setelah Xinjia, so happy Chinese New Year. Thank Kyongki you, kyongki. thank you, thank Kongsi you. kongsi. Oke, so sekarang kita masuk ke market. Hmm. Ini aku mau tanya dulu tentang market ini kepada Pak Arvan Karniodi. Jadi kan sebagai bos dari Kim Indonesia, saya tuh mencoba untuk mempelajari reksadana-reksadana yang dikolek sama Kim Indonesia gitu. Jadi sebelum kesini aku baca dulu tuh berlembar-lembar itu. Malu kalau enggak gitu kan. Nah, terus ada satu hal yang menarik adalah di bagian, reksadana fixed income. Ya. Di situ aku lihat lumayan banyak ambil posisi di company-company Ya. yang biasanya kan kalau reksadana itu ambil posisi di blue chip atau big company gitu ya. Sementara fixed income performanya bagus. Terakhir itu kalau nggak salah sekitar 9-10% ya Betul. dalam 1 tahun, which is very very good for fixed income mutual fund. Nah, di situ ambil posisi di Bumi, di Petrindo sama RMKE, Trimegah dan lain-lain. Nah, pertanyaanku tuh gini, apa sih reason atau tesis yang mengawali kenapa Ya. Kim Indonesia itu ambil posisi di sini, which is cukup contrarian dibandingkan dengan aset manajemen lainnya? Monggo Pak Arvan. Ya. Jadi ceritanya nih saya kasih perspektif dulu ya Kanda Oke. ya. Jadi dari tahun 2023, dari 2019 pertama kali Kisi Asset Management berdiri, kemudian di 2023 itu kita diakuisisi oleh Korea Investment Management Indonesia, Oke. yang parent-nya sebenarnya sama, Oke. ya, cuman beda nama aja. Beda jaket lah ya. Ya, betul, sejak 2023. Kemudian di 2023 onward, kita akhirnya memutuskan untuk lebih fokus ke fixed income reksadana, ke reksadana pendapatan tetap. Kenapa di situ? Karena kita lihat banyak hal dari research kita juga, kemudian kita propose ke Korea. Saat kita propose itu kita mau bikin corporate bond fund, itu head of fixed income holdings, yaitu Korea Investment Management Korea, itu sampai datang ke Indonesia. Oke. Beliau di sini 1 minggu, ya. Dia liatin proses kita, segala macam. Jadi ada faktor ini kuantitatifnya ya, beliau perhatiin semua, beres-beres semua. Akhirnya salah satu yang paling ultimate dari beliau selain faktor-faktor kuantitatif seperti debt service ratio, debt to equity ratio dan lain-lain, salah satunya adalah minimum ratings Oke. dari corporate bond fund yang kita bisa invest, yaitu single A. Oke. Itu satu. Kemudian salah satunya lagi adalah kita bikin kajian nih Kanda nih, yaitu sejak Asian Financial Crisis 97-98, jadi dari tahun 99 sampai kita bikin kajian yaitu 2023, kita sudah melihat semua corporate bond fund yang launching dari 99 sampai 2023 ya, sekitar 24 tahun, itu ternyata default rate-nya dari total corporate bond fund itu ternyata sangat kecil, yaitu hanya 1%.
Oke, Kecil sekali saya kecil bilang, sekali. dari total ya 24 tahun saya bilang secara statistik udah cukup. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, sektor mana yang paling nggak pernah default atau Ya, sektor mana yang paling sering default? oke. Pertama waktu saya mau bikin itu saya pikir, oh mungkin consumer nggak ada yang pernah default mungkin ya, karena bertahan lah dan Indonesia kan GDP-nya juga faktor C-nya Tinggi, konsumpsinya tinggi. Ternyata semua sektor pernah default Kanda. pernah. Semua sektor tidak ada yang tidak. Nah, tapi ada benang merahnya, yaitu adalah semua company dari grup yang besar dan atau terpercaya itu dari tahun 99 sampai 2023 tidak pernah default. Nah, itulah salah satunya juga kenapa kita berani agak berbeda dibanding yang lain untuk berinvestasi di corporate bond Bon. tersebut. Hmm. Karena kita yakin ini grupnya besar. Contoh grupnya Provident misalnya. Hmm. Mereka tahu bahwa kalau default, Nama, no one will ever do business with you again. ya, Nggak bakal ada yang mau lagi. Akhirnya apa? Legacy yang ditinggalkan ke anak cucunya selesai dong. Ya kan? Ya kecuali super black swan ya Kanda ya. ya. Bener-bener kondisinya another Asian financial crisis atau apapun yang Tapi luar kecil biasa. kemungkinan lah ya. Betul, yang luar biasa besar. Ya. Sebenarnya kan 98 itu karena krisis currency, faktor utamanya itu adalah mereka tidak meng-hedging. Hmm. Karena dulu sebelum tahun 98 currency kita diem devaluasi, diem devaluasi. Dipikirkan akan terus-terusan begitu atau jika berubah ke yang lebih normal, yang lebih market driven, bertahap. Yes. Ternyata tiba-tiba sekali. Ya. Jadi kenapa kita memilih ini, kita yakin dengan grupnya, itu secara non kuantitatif, yaitu secara kualitatif. Kita yakin grupnya baik, bagus, tapi secara kuantitatif kita harus tetap single A, Oke. kemudian parameter-parameternya. Saya kebetulan nggak hafal semua. Ya, Salah satunya debt service, debt to equity ratio. Nah, debt service itu kan juga very important kan, berapa persen dari revenue yang dibayarkan untuk membayar bunga, itu very important Yes. sebenarnya. Sama kayak Indonesia juga tuh, debt Ya, service ratio juga mesti diperhatikan tuh. betul. Thank you ya, Pak Arfan ya. Jadi ini poin yang kutangkap adalah ini berlaku juga sih buat orang-orang yang mau invest sih. Pak Arfan ini sudah melakukan mitigasi seperti kemungkinan terburuknya, Yes, di mana kecil kemungkinan, yes, ya kan? Sehingga berani untuk masuk ke corporate bond yang betul, seperti ini, seperti betul, itu ya Pak Arfan ya. betul. Oke, thank you. Tadi kita bicara soal Kim Indonesia yang mengambil posisi di emiten-emiten tersebut. Beberapa minggu terakhir kita ngelihat ada ya gejolak lumayan lah. Salah satunya ada Moody's, yang kedua ada MSCI gitu kan. Nah, aku mau tanya nih ke Bu Jessica. Jadi kan kemarin ketika Moody's itu menurunkan outlook-nya, kan lumayan bergejolak nih, meskipun tidak sebergejolak MSCI gitu kan. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi dengan investor-investor? Apakah mereka langsung pada ngeributin atau seperti apa tuh? Baik itu yang retail maupun yang institusi, langsung pada tanya atau seperti apa kira-kira? Pas kemarin itu? Iya, rata-rata semuanya langsung pada nanya sih Kanda ya, Hmm. what next gitu kan sebenarnya, Hmm. what's next. Apakah mereka panik? Sebagian pasti panik, tapi mostly yang aku lihat adalah, mostly sih enggak ya Kanda ya, Oke. somehow. Nah, ya apa yang investor-investor yang panik ini do next adalah mereka tuh kebanyakan keluar dari holdings mereka yang rupiah base, terus mereka tukar ke USD based funds. Oke. Jadi emang kita juga ada beberapa USD based funds sebenarnya Kanda. Mhm. Jadi mungkin, terutama, yang aku lihat sebenarnya, kalau aku kan handle-nya mungkin ke UHNW clients ya. Ya kalau mereka ngelihat, daripada mereka taruh di rupiah, terus, performance-nya ya good, tapi bukan yang kayak gimana, tapi buat mereka tuh risk-nya lebih besar gitu kan kalau mereka stay di dalam rupiah based funds ini, ya mereka pindah ke USD. Tapi keep in mind a lot of these people juga punya banyak kegiatan lain di luar sana yang memang membutuhkan USD ya Yes. Kanda ya. Jadi, bukan cuma,
oh mau taruh di USD aja gitu kan. Jadi mereka memang ada kebutuhan di USD juga, mereka Mhm. nggak mau currency risk-nya terlalu besar di rupiah, karena nanti mungkin Bapak Arfan bisa menjelaskan juga ada beberapa risiko mendatang ya yang kita juga Mhm. mesti watch out for. Jadi mereka pilih USD based funds gitu. Tapi yang aku cukup kaget itu sebenarnya adalah kebanyakan orang sih diem-diem aja sih ya Kak ya. Mmm. Mereka udah lihat gitu kan, oh ya oke ini di, outlook-nya ceritanya berubah jadi negatif gitu kan. Terus, apa nih next-nya? Oh tapi belum di-downgrade gitu kan ya, kita masih 2 grades above investment grade gitu kan. Jadi mereka masih ngelihat, ya udah deh wait and see dulu nih ke Mmm. depannya seperti apa gitu kan. Kalau dari posisi saya kayak itu kan sebagai Albert, itu kan punya banyak investor, banyak klien gitu ya. Mmm. Apakah melakukan tindakan seperti, "Ya udah saya kasih sesuatu biar mereka tenang," atau memang nggak do nothing, ya sudah biarin aja, ya investor tetap kalem kok? Oh, kalau kemarin tuh memang kita rilis investor letter sih ya kan, Mmm, dan oke. investor update juga buat, teman-teman investor kita, buat mungkin juga teman-teman yang bingung gitu kan, ini tuh what does it mean for our Mhm. investment gitu kan. Mereka kan pasti mikir, "Oke ini kita, dapat news ini, terus artinya apa sih buat investment kita?" Gitu kan. Nah waktu itu memang kita rilis investor update, sebenarnya bukan cuma bukan buat menenangkan ya, tapi mungkin lebih ke clarity kan Mhm. supaya mereka tahu apa sih arti dari Mmm. downgrade outlook outlook ini gitu kan. Apakah serta-merta berarti semua investment di Indonesia jadi jelek? Sebenarnya kan enggak juga ya kan Iya. Kanda. Apakah berarti, nggak ada lagi hal yang bisa dilakukan gitu kan sebenarnya juga enggak. Maksudnya Yes. masih ada banyak lagi corrective course of actions yang sebenarnya bisa pemerintah kita lakukan supaya mereka bisa convince foreign investors ini bahwa, oke kita ini tahu what the problem is, ya terus kita beresin aja next-nya gitu. Jadi, semoga ya pemerintah kita ini juga bisa mungkin, decide corrective course of action itu seperti apa yang paling baik lah buat ke depannya gitu. Oke. Nah berarti kemarin itu nggak ada penjualan besar-besaran untuk reksadana saham ya? Surprisingly penjualan besar-besaran untuk reksadana saham sih enggak. Oke. Mungkin karena nomor satu, perilaku investor reksadana itu kan cukup beda ya sama Mhm. investor saham. Jadi investor reksadana kan memang kebanyakan itu tujuannya adalah mereka buy and hold. Jadi mereka hold untuk at least medium to long term lah kan. Nah jadi mereka kebanyakan cukup paham bahwa kalau misalnya ada koreksi biasanya sih sementara, nomor satu. Nomor 2 adalah kalau mereka udah terlanjur beli dan posisinya tuh udah terlanjur negatif, kebanyakan dari investor reksadana tuh mereka juga lebih cenderung ke Hold. hold atau mungkin mereka lebih ke DCA gitu kan, mereka beli tiap bulan secara rutin. Jadi untuk penjualan besar-besaran di reksadana saham sih kita lihat justru enggak, justru kebanyakan tuh malah mulai masuk Kanda. Mmm. Oh iya? Iya, which yang nanti sebenarnya kita juga mikir kan kalau misalnya berarti udah pada berani masuk berarti mungkin bottom-nya juga udah ini ya Oke. gitu. Nah mungkin satu hal lagi yang menarik gitu kan, tadi kan kita juga sempat ngobrol soal, household finances ya, Ya. rumah tangga kan kayak Mhm. gini. Satu hal yang menarik adalah kita tuh banyak investor perempuan Kanda, cukup Mmm. banyak. Jadi komposisi investor perempuan kita, dibandingkan general di Indonesia itu cukup besar. Jadi kalau Mmm. Indonesia tuh komposisinya tuh per Desember 2025 laki-laki 63%, perempuan 36%. Di tempat kita tuh lebih seimbang. Di Oh. tempat kita Mmm. tuh sekitar, 55% investor laki-laki, 45% investor perempuan atau mungkin 5248 sekarang gitu. Jadi karakteristik investor perempuan juga sebenarnya tuh bukannya menggeneralisir, a certain gender gitu ya, tapi memang karakteristiknya tuh biasanya lebih sabar Kanda. Mhm. Mmm. Jadi nggak terlalu terburu-buru mengambil keputusan, biasanya, lebih cenderung ke menganalisa dulu nih situasinya seperti apa, terus nanti dipikir-pikir baru dibuat the next course of action tuh kayak gimana, Oke. gitu. Ini menarik sih. Jadi soalnya pas kemarin, ada gejolak itu kukira, wah reksadana juga ikut turun, ternyata Mhm. faktanya enggak gitu ya. Reksadana Performance turun turun, ya maksudnya performance turun, pada heeh. sell ternyata enggak gitu. Memang enggak, ini Iya. satu hal yang aku selalu amazed Heeh. sebenarnya, karena throughout the crashes, behavior-nya tuh seperti ini Kanda. Oh gitu? Iya, 2020, Heeh. terus, waktu ada Delta juga sempet tuh kan turun Heeh. lagi kan.
Terus, tahun lalu juga tahun lalu itu ketika trade war ya, Mhm. itu juga sama gitu. Jadi justru memang, behavior-nya sih cenderung nggak terlalu mungkin lebih Nerima ya? alarm Iya. alarm seperti saham sih gitu. Yes yes Lebih yes. stabil ya, lebih Iya, sticky. Lebih lebih stabil. sticky, lebih stabil dan mungkin karena again nih kan kalau saham itu kan real time kan Yes. kan. Ya. Kalau reksadana kan nggak real time. Iya. Jadi mereka have the time to think. Sometimes Iya. when we're in the spot Hmm. gitu kan, on the spot tuh kan kayak oke panik, ya udah Oke. jual sekarang gitu Hmm. kan. Padahal kalau misalnya mungkin kita mikir-mikir dulu gitu kan kayak we have the time to think, misalnya 1 hari, 2 hari, maybe we will come to a different conclusion kan gitu. Jadi Hmm. itu beda, mungkin ada sedikit beda juga di sana. Ya itu bagus, betul betul. Karena ada perbedaan waktu, jadi ada perbedaan output. Mhm. Thank you. Menarik ya, menarik. Ya, menarik Menarik ini. ya, behavior-nya menarik sekali ya. Iya. Yes. Nah, kalau dari sisi aset manajemen, manajer investasi itu gimana tuh melihat kondisi kemarin Moody's itu? Karena kemarin kan kita sempat ngobrol tuh singkat Betul, tuh betul. bahwa wah ini Moody's ini bakal bikin banyak drama nih. Betul, Which is betul. ternyata lebih banyakkan MSCI ya dramanya daripada Betul. Moody's untuk Indonesia. Tapi gimana posisi aset manajemen pas itu? Ya, saya nambahin juga dari istri saya ya. Jadi yang di-highlight adalah Moody's, kemudian US dollar, Oke. kemudian ke family investing. Ya. Ya. Kalau Moody's ini untungnya masih outlook downgrade ya, dan seperti yang waktu itu kita juga diskusi kecil ya Kanda ya. Mhm. Setiap hari sering diskusi ya Kanda ya. Kita malah belakangan lebih serius ya. Iya. Aduh, saya banyak belajar soalnya dari Pak Enggak, Arfan nih. sama-sama belajar gitu. Jadi downgrade outlook itu adalah sinyal bahwa ada kemungkinan atau kemungkinannya makin tinggi bahwa your investment atau rating downgrade bisa datang. Playbook-nya adalah di-review 6 sampai 12 bulan, kadang-kadang sampai 24 bulan, 2 tahun. Nah, ini baru satu yaitu Moody's. Credit ratings dunia itu ada 3, Moody's, S&P, dan Fitch. Fitch itu sedang ada di Indonesia sekarang, Yes. hari ini. Sedang ada di Indonesia, let's say 2 minggu lagi mereka akan mengeluarkan hasilnya. Iya. Ya. Nah, yang akan saya cerita adalah dengan outlook-nya negatif, kalau ya ratingnya turun, artinya apa? Your bond yield itu naik. Your bond yield naik itu artinya adalah your funding cost juga akan naik. Funding cost naik artinya ekonomi akan lebih berat. Ini kalau turun ya. Iya. Untungnya Indonesia itu masih 2 notch di atas investment grade untungnya. Tapi ini tidak boleh dianggap remeh ya. Nah, terus menyambung juga istri saya bilang yaitu transparansi dan credibility dari pemerintah. Saya rasa sih pemerintah cukup oke ya untuk mengurusi ini ya, saya rasa ya. Tuh, terus kemudian hubungannya dengan US dollar juga. Kalau bond yield-nya naik, artinya harga bond turun, artinya most likely foreign-nya keluar. Iya. Artinya bisa jadi USD-nya, US terhadap IDR-nya ini, IDR-nya melemah. Melemah. Ya, bisa jadi. Nah, be careful juga ini. Nah, tapi tetap yang benar adalah kenapa kamu harus berinvestasi di USD? Kalau nggak ada kebutuhan yang banget-banget, sebenarnya dolar aja sudah cukup sebenarnya. Cuman ya makanya tergantung. But basically sebenarnya kita kan tiap hari juga indirectly exposed to US dollar. Your iPhone, ya kan, your baju, misalnya. Apapun sebenarnya juga indirectly, tapi nggak direct banget. Kalau dari kita, dari asset management, well, saya juga surprise melihat behavior dari Percaya ternyata cukup sticky ya, cukup stabil, nggak panik ya. Tapi benar kata kuncinya adalah kalau saham itu direct langsung turun kelihatan, kalau reksadana harus malamnya. Saat malamnya I assume kita semua lebih tenang. Ya, lebih tenang setelah mencerna, baca dulu apa yang terjadi, what to do next, mungkin jadinya course of action-nya bisa berubah. It's a very good highlight ya. Nah, kita dari asset management kita mewaspadai on Moody's, USD IDR, dan perilaku dari klien. Bisa aja kan, contoh Moody's-nya malah upgrade, tapi perilaku investornya atau kliennya malah redeem. Bisa aja. Bisa aja. Ternyata yang Moody's-nya outlook-nya downgrade, ternyata di kita juga stabil. Jadi pas kemarin itu ada pengumuman untuk outlook yang negatif itu, ambil posisi nggak Pak Arfan? Apakah
tentang portfolionya apakah stay atau Hmm. langsung ambil posisi ke exposure portfolionya? Ya, nah kalau kita untuk portfolio obligasi, Heeh, kita wait and see. wait and see. Yes, wait and see. Mmm, karena kebanyakan juga corporate bond fund kita belinya saat IPO issuance, saat primary market Oh, kebanyakan kita belinya. betul Ya, betul. jadi Berarti kita wait and see. oke, jadi kalau wait and see ya berarti lebih lebih terjaga ya Betul posisinya ya? betul betul. Toh juga ternyata redemption atau yang kita takut redemption-nya tiba-tiba lompat. Ternyata Ternyata enggak? enggak, normal aja. Ada redemption, ada subscription, kita hampir tiap hari masih net sub, masih normal saya bilang kemarin ini. Berarti EM masih naik dong? Alhamdulillah Oh iya, logikanya alhamdulillah. gitu kan. Logiknya gitu. Oke, kemarin itu kalau kita bicara soal Moody's, soal MSCI itu kan posisi ini tesis yang coba saya bangun ya, Mhm mohon nanti mhm tolong ditambahkan. Jadi kan memang kalau bilang MSCI itu Indonesia di posisi emerging ya, betul ya? Which is kemudian kalau di atas itu develop, di bawahnya itu mhm frontier, mhm standalone dan mhm lain-lain gitulah ya. mhm Kita coba ngitung-ngitung, melihat-melihat, kayaknya Indonesia itu masih terlalu bagus kalau untuk mhm turun. Itu mhm pendapat saya. mhm. Nah, tapi saya pengen tahu pendapat dari teman-teman di MI, Ya, posisi terkait sama Moody's dan MSCI ini lebih berat kemana mmm, nantinya? mmm, Otomatis teman-teman MI pasti sudah punya perkiraan, mmm, meskipun tidak bisa dipublish, tapi mhm, kira-kira kayak gimana nantinya? iya. Karena itu kan posisi menentukan prestasi Pak Arfan, kan gitu? Jadi berapa atau bagaimana probability Indonesia di emerging market dan atau bisakah turun ke frontier? Jadi sebenarnya yang di-highlight oleh MSCI itu saya rasa cukup clear, Iya, yaitu transparansi, ya. Transparansinya apa? Salah satu contohnya adalah kepemilikan saham yang di atas 1% harus di-reveal misalnya, tapi MSCI tidak pernah bilang ini loh, mmm, ya. Kita bikin research, bikin kajian bahwa yang paling atas, yang paling top itu Nordic countries. oke, Nordic countries itu Norway, Sweden, mmm, itu paling transparan, yaitu semua kepemilikan saham free float di atas 1% semuanya reveal. oke. Bahkan India pun tidak loh Anda. Oh, India tidak, di atas 1% tidak. Ya, intinya kan MSCI ini adalah perusahaan penyedia indeks iya untuk kliennya berinvestasi di indeks-indeks yang disediakan oleh iya, MSCI. perusahaan penyedia indeks. Betul. Oke, soalnya ada yang salah tadi ya. Kita harus Betul, emphasize dulu, betul. perusahaan penyedia Penyedia indeks. indeks, dia memberikan MSCI Index Emerging Market isinya saham ABC. Ya, Nah, kemudian salah satunya itu adalah yang paling penting nih saya bilang salah satu yang paling penting adalah free float market cap. ya, Kalau free float market cap-nya X, kemudian ditambah dengan liquidity per hari minimal 15% dari free float. mmm, Yang gampang aja, simple. Kalau yang tertera adalah tiap hari total transaksinya 15, 15 namanya 15, si foreign yang mau beli, yang mau menggunakan indeks MSCI, saat dia beli saham tersebut, "Loh, saat saya beli, kok saya nggak dapat 15? Saya cuma beli 5. ya, Kan katanya tiap hari 15 rata-rata. Saya hari ini cuma beli 5 loh, cuma sepertiganya. Kenapa saya drive marketnya naik? ya, What happened with your free float?" mmm, Makanya mereka nanya, "Ini free float-nya bener nggak nih? Free float-nya siapa? Nama-namanya siapa nih, bener nggak? Coba ya udah reveal aja deh." Yang makanya transparansi, ya. Itu satu, jelas dari MSCI seperti itu. Kedua, bagaimana probability Indonesia di emerging dan atau frontier. Ada negara yang market cap-nya tidak terlalu besar, tapi tetap di emerging. mmm, Atau ada market yang besar sekali, tapi tetap ada di emerging. Contohnya Korea Selatan, oke, market cap-nya gede, sudah berkali-kali disuruh masuk develop market, tapi nggak masuk-masuk. Begitu pula makanya secara histori ini kajiannya banyak banget, macam-macam kan ya. Ada yang company yang, negara yang diturunin dari frontier karena saat foreign jualan, ternyata banknya untuk menyediakan US dollar, convert dari local currency ke US dollar, tidak tersedia, oh, turun ke frontier. oke, Makanya ini kan semua jadinya make sense. ya, Transparansi dan company yang Practicality sih aku bilang. iya Practicality for investing in that iya, certain company yang mau country. invest pakai indeksnya MSCI ini nyaman, tertera semua, atau seperti apa? oke, Kalau menanyakan probability turun ke frontier, saya berani bilang probability-nya ada. oke.
ada probability-nya. Kalau nggak berubah, MSCI kan nggak main-main kan dah. Mhm. Dia baru kasih surat peringatan dengan freeze yang masuk, gempanya udah lumayan banget. Iya. Ya, kalau turun ke frontier, turunnya jauh. Ya, probability-nya ada, tapi saya tidak bisa memberikan nilai statistik berapa persen. Tapi Oke. kalau nggak berubah, you will go to frontier. Oke. You will go to frontier. Mereka nggak bercanda lah. Yes. They're not joking. Makanya harus diberesin. Kelihatannya juga dari Government. otoritas ya, otoritas juga sudah mulai berbenah ya. Ada. Mereka tahu lah importance-nya ini. Kita tidak tinggal sendirian di dunia. Kita semuanya related to global market. Mau nggak mau kita harus be yourself as a global market player juga. Iya. Ya kemarin juga buktinya pemerintah sama otoritas juga harus bersih-bersih dan Betul, kumpul ya betul. untuk menyelesaikan PR-PR dari MSCI sama Moody's ya. Betul. Kalau memang benar sih yang dikatakan sama Pak Arfan. Jadi teman-teman kalau seandainya nanti bisa dilihat lah progres dari yang dilakukan sama pemerintah itu. Ketika mereka sudah mulai melakukan pembaharuan, perbaikan, most likely ya akan terjaga. Tetapi kalau nggak mau ya sudah kita yang kena semuanya gitu Betul, ya. betul. Oke, thank you Pak Arfan. Nah, kembali lagi ke topik tadi yang aku cukup notice soal USD tadi ya. Mhm. Aku mau tanya ke Bu Jessica gitu ya. Kalau misalnya tentang USD itu, apakah retail itu bisa akses ya untuk reksadana-reksadana USD gitu di Saya Kaya atau gimana ya? Bisa Oh bisa ya? Ada ya? bisa, heeh. Oke, contohnya kayak gimana tuh? Dan bagaimana sih cara memilihnya untuk yang baik untuk teman-teman retail ini gitu? Kebetulan kalau USD funds di tempat kita tuh cukup konservatif sih Kanda. Jadi Mhm. kita tuh ada beberapa money market, ada balance, sama ada satu fixed income. Jadi, accessibility-nya sih menurut aku cukup bisa diakses oleh banyak orang. Ada yang minimum buy-nya tuh $100, ada yang minimum buy-nya tuh 1.000 gitu. Oke. Jadi $1.000 itu kan ya kira-kira ya 17 juta lah ya, Iya. 17 juta, potong-potong fees ya mungkin 17 lebih dikit banget gitu kan. Menurut aku sih masih bisa diakses oleh, investor kebanyakan. Tapi balik lagi kayak, apakah kita itu banyak berkegiatan atau ada berkegiatan yang memang mengharuskan kita untuk memegang US dollar gitu kan. Oke. Karena nomor satu return-nya pasti tidak akan setinggi, rupiah, karena kan ada currency risk juga di sana. Iya. Jadi harus di-keep in mind juga bahwa kalau misalnya kita investasi misalnya di fixed income rupiah base, kayak misalnya Kim punya fixed income plus, kita bisa dapat 9 to 10%. Obviously you're not gonna get the same Return. performance gitu Heeh. ya di USD based funds gitu. Terus kita harus keep in mind juga, oke kalau misalnya nih, ini kan ada banyak skenario kan, makanya kan Kanda kan dari awal kita udah bilang bahwa, yang awal kita tadi diskusin, apa aja sih kira-kira resikonya gitu kan, skenario-skenarionya. Kalau misalnya pemerintah berbenah, defisit Iya. dikurangin, Spending-nya lebih spending-nya lebih efisien. efisien, bisa aja rupiah kita menguat. Dan Dan kita kan ceritanya lagi beli USD. lumayan di atas nih kan Heeh. ceritanya kan. Ya Iya. berarti kan ada resiko juga bahwa, Betul. oke rupiahnya nih menguat, which means kita tadi beli dolar di harga yang cukup Tinggi. tinggi Iya. gitu. Jadi ada beberapa skenario yang teman-teman juga perlu pertimbangan sih ketika kita mau berinvestasi gitu ya, kalau misalnya di currency yang lain Iya. gitu. Makanya kadang-kadang kan ada teman-teman juga yang suka speculate, Iya. mungkin kan, di currency lain kayak yen atau misalnya, SGD. SGD. As long as you have the needs untuk punya that currency sih menurut aku sah-sah aja, tapi ya harus diingat bahwa perpindahan nilai tukar ini kan juga punya resiko sendiri nih Kanda yang Betul. harus teman-teman juga perhatiin Betul. gitu. Ya, aku setuju sih dengan yang dibilang tadi karena memang kalau nggak ada needs-nya, utility-nya jadi berkurang. Menjadi jadi berkurang dan, mmm, ya mungkin jadi nggak maksimal ya Kanda Betul, ya. nggak maksimal. Namun poinnya adalah ketika ada pilihan untuk USD tadi, oh ternyata ada barang lain nih yang mereka ingin belajar juga gitu kan. Ya. Sama nggak sih cara analisisnya untuk reksadana USD sama rupiah base gitu? Cukup mirip sih Kanda ya, Cukup karena, mirip ya? mmm, informasi yang
tersedia untuk USD based funds ini kan juga sama, karena sama-sama diatur oleh OJK juga. Jadi fund fact sheet-nya tiap bulan ada, terus Hmm, juga performance-nya juga kita bisa lihat transparan gitu kan oke. setiap harinya. Cuma bedanya adalah mungkin ya lebih sulit aja untuk teman-teman kalau misalnya melakukan subscription, kalau misalnya IDR kan kita bisa dengan sangat mudah gitu Ya. kan ya, Hmm. transfer ke virtual account gitu kan. Tapi kalau misalnya USD kan mungkin ada beberapa steps lain yang teman-teman harus lakukan gitu. Jadi mungkin bedanya sih di sana aja sih Kanda, kalau menurut aku. Dan ada beberapa funds juga yang mungkin investmentnya misalnya gini kan balance fund mereka bisa invest di equity di luar negeri gitu kan. Ya berarti kan kalau misalnya teman-teman mau deep dive gitu kan ke masing-masing isi portfolionya ya teman-teman harus lebih rajin aja gitu ketika cari-cari tahu. Mungkin kalau misalnya nama-nama Indonesia kan kita udah cukup familiar gitu kan yang tadi fund fact sheet-nya kita udah tahu, oh Bumi Resources tuh apa Ya. sih, Merdeka Copper Gold tuh apa sih, kalau misalnya mungkin investment-nya di offshore gitu kan, itu mungkin harus lebih rajin aja untuk baca-baca. Itu bisa langsung di aplikasinya ya, Bu Jessica ya? Kalau untuk itu bisa dilihat performance-nya di Oh, aplikasinya. oke. Jadi karena aku tidak punya pengalaman untuk beli reksadana USD, sungguhan kalau nggak tahu bilang Hmm. nggak tahu. Jadi aku harus tanya sama Bu Jessica gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cari tahu soal reksadana USD tadi, ya silakan cek di tempatnya saya kaya ternyata ada, ya jangan tanya gua soalnya gua nggak tahu gitu. Nah sekarang ini mungkin kita udah masuk ke akhir-akhir sesi, Hmm. tapi aku masih pengen tanya nih, Siap. terutama untuk aku penasaran sebetulnya, Hmm. ini nggak terlalu relevan dengan investasi, cuman aku penasaran, kenapa sih Kisi ganti nama jadi Kim? Oh, oke. Jadi kita berdiri 2019. Nah, kalau di Korea ada KIS, Korea Investment Securities, Heeh, sama ada KIM, Korea Investment Management. heeh, Ujungnya sama, Korea Investment Holding. Ya, sama. oke. Nah, mustinya itu semua aset management adalah anak perusahaan dari Kim, bukan KIS. Entah kenapa Oh, waktu pertama kali lahir di Indonesia, KISI itu, yang sekarang jadi Kim, itu adalah anak usaha dari KISI Sekuritas Indonesia, Korea Investment Securities Indonesia, anak usahanya KISI. anak usahanya sekuritas ya? Iya, makanya namanya jadi KISI AM. Setelah Oh, 4 tahun, Korea "Loh ini udah waktunya dikembalikan nih." Mungkin karena waktu itu saat mau lahir aja ya. heeh. Jadi udah perlu dikembalikan, jadi di 2023 dikembalikan. Itu Jadi Pak Arfan masih di bos tempat lain? masih, saya sudah di Kim. Oh, udah di Sudah di Kim, Kim. jadi dikembalikan masuk jadi Korea Investment Management. Mmm, Kebetulan ganti namanya itu baru terjadi di Desember 2025 kan dah, mmm, kebetulan. oke. Nah, aku kan memperhatikan ya, banyak banget aset manajemen itu dari Korea di Indonesia. Hmm, Bahkan mungkin lebih banyak daripada Jepang punya atau China punya, iya, ya kan? iya, betul. Mmm, pertanyaanku adalah, ini di luar konteks Hmm, juga, kenapa ya banyak bisnis Korea yang ada di sini, terutama di aset manajemen atau sekuritas dibandingkan dengan Jepang, China, which is biasanya duit Cina yang banyak iya, masuk ke kita betul, gitu, betul. dan itu terjadi di market bisnis-bisnis pada umumnya. Mhm, Tapi di bagian financial, kulihat banyak yang dari Korea. betul. Jadi, saya nggak tahu the real Mhm, exact reason-nya, mhm, ya, karena yang deal itu adalah langsung mhm, owner-nya langsung yang tiba-tiba mau invest dan mau expand di Indonesia. Tapi in general saya bilang adalah makanya ini juga nih buat pemerintah nih dan semua pemangku kekuasaan. Ini foreign-foreign banyak yang mau invest di Indonesia. banyak banget. Artinya apa? Mereka melihat ada peluang, ada opportunity, yaitu perkembangan dari Indonesia yang bisa besar, suatu hari bisa gede. Ya marketnya belum terlalu dalam, bisa diperdalam lebih baik dengan cara yang lebih baik. Ya saya rasa itu alasannya adalah mereka tertarik dengan future opportunity growth di Indonesia. Saya Mmm, bilang sih itu. future opportunity growth ya? Yes, dari Cina banyak yang masuk, Korea udah dari tahun 2017-an ya mulai pada masuk kan. Yes, yes, yes. Iya, Ya memang karena populasi di kita juga besar, GDP betul, growth-nya juga tinggi, betul, which is market-nya juga sangat luas gitu ya. betul. Apalagi kalau financing, ya betul seperti yang dibilang tadi kalau market-nya makin deep, opportunity-nya makin banyak ya. Saya rasa begitu ya Kanda ya. Aku Oke. boleh tambahin nggak? Ya, Boleh dong. Kalau aku, ini boleh dikoreksi juga Mhm. sebelum ini, tapi menurut aku one of the reasons adalah South Korea punya investment landscape tuh very developed kan ya. Mmm. mmm, 70%, 80% tuh mungkin adalah investor. Ya, oh, betul, itu Jadi betul.
mungkin kalau misalnya mereka mau gali juga nggak terlalu banyak lagi yang mau digali di sana gitu ya. Upside Make potential. Iya, sense. upside-nya nggak terlalu besar sebesar Hmm. di Indonesia. Kalau kita lihat di Indonesia, ini khususnya aku mungkin ngomong untuk investor perempuan ya, karena kan aku memang cukup passionate ya di Oke. 20 juta, 20,4 juta kalau aku nggak salah, Iya. latest SID ya, Hmm. 20,4 juta latest SID per Desember 2025. Komposisinya tadi kan kita udah bilang ya kan ada 36% perempuan, 63% laki-laki. Sedangkan investor perempuan itu yang berusia produktif 20 sampai umur 54 aku hitungnya, itu tuh banyak banget kan, ada 72 juta orang. Banyak Hmm. itu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat 36% dari investor ini, itu kan berarti kan cuma sekitar 5 juta ya kan, dari Yes. 5-6 juta. Dengan asumsi 90% dari semua investor perempuan yang aktif ini merupakan datangnya dari bracket yang produktif tadi 20 sampai 54, kita kurang dari 10% Ya, kurang dari 10. Iya. perempuan usia produktif yang sudah merupakan investor di Indonesia. Jadi banyak banget nih kan. Ini aku belum ngitung yang di atas 54 tahun ya Kanda. Aku cuma ngitung usia 20 sampai 54 tahun. Marketnya kayak gimana potensinya? Gede banget Kanda. Iya. Kalau misalnya kita hitung dari aset reksadana, jadi kalau misalnya aset reksadana itu kan, kalau untuk komposisi investor mirip-mirip nih, reksadana sama saham tuh sekitar 36 sampai 63 juga, sama 36 banding 63 juga kayak tadi gitu ya. Tapi secara aset, perempuan itu sama laki-laki bedanya itu 52 banding 48 Hampir gitu. mirip ya? Mirip-mirip. Jadi sebenarnya potensi Indonesia ada nggak untuk jadi, maksudnya untuk jadi lebih besar gitu ya, especially mungkin dari industri Iya. investasi jasa keuangan. Banyak banget kan dah. Iya, upside-nya masih tinggi gitu. Upside-nya masih tinggi banget. Apalagi ini aku coba baru ngeliat dari sisi perempuan nih kan Kanda kan. Bayangin Kanda, less than 10% of our female population yang usianya itu di usia produktif merupakan investor. Jadi 90% lagi ini masih belum investasi nih Kanda. Belum terjamah. Belum investasi reksadana, belum investasi SBN, belum investasi saham. Jadi ya nggak heran kalau misalnya South Korea gitu kan, dengan populasi mereka yang cukup merupakan cukup well versed in investing, mereka merupakan investor yang cukup mereka udah develop lah ya marketnya. Sophisticated. Iya, sophisticated. Mereka ngeliat Indonesia sebagai tujuan investasi gitu ya, yang cukup menarik karena ya memang dari sisi jasa keuangan banyak banget nih yang belum terjamah gitu Itu kan menarik banget sih, sebenarnya. iya. Ini dari sisi perempuan doang, belum dari sisi laki-lakinya gitu. Tapi aku tuh sangat percaya gitu dengan sebenarnya our potential untuk bisa jadi ke sana dan dilihat atraktif oleh foreign investor. Cuma kan makanya kan sama nih seperti isu Moody's, sama seperti isu yang belakangan juga kejadian. Kita ini sebagai negara kepengen nggak investor asing untuk masuk? Kalau misalnya kita mau investor asing untuk masuk, then you have to make it friendly for foreign investors. Accessibility, Safety, transparency, ini kan semua kan harus dipenuhi juga untuk kita, dari kita ini sebagai negara untuk jadi menarik buat foreign investors. Otherwise kan mereka juga mikir, oke, menarik sih upside potentialnya, tapi taruh duit di sini nih, aman jadi nggak nih gitu. Gak usah ngomong aman, stability dari currency-nya aja gimana? Betul. Pertama ya kan. Gitu. Makanya tuh accessibility, transparency, safety-nya tuh terkesan kata-kata jargon. Tapi penting loh, beneran loh. Ini real loh. Ya, kalau kita di sudut pandang mereka, otomatis itu yang akan dipikirkan. Sama kalau kita naruh duit keluar, kan gitu Betul. kan. Ya Kanda, kayak kita mau investasi di warung bakmi aja kan. Kalau terus kayak warung bakmi, oh ini nanti lahannya tiba-tiba diserobot nggak nih sama orang? Kan things like that tuh kan sebenarnya kan juga sangat nyata gitu kan. Cuma kan sebagai investor kita kan juga harus mikir 2 kali. Mau taruh uang nih, jadi nggak nih nanti gitu kan. Atau as simple as Kanda waktu mau naik gunung di Kilimanjaro, Waduh. Tanzania. Betul. Pertama kali pasti safety. Aman nggak? Saya juga kan kesana Kanda. Saya nggak tahu hotelnya sama atau enggak ya. Sama pasti. Saya waktu 2005 saya kesana. Pertama kali ini negara yang saya nggak kenal segala macam. Tapi begitu masuk hotelnya bagus. Yang saya lihat ya di luar hotelnya, yang jaga laras panjang loh. Iya. Wah, aman lah ya pasti. Aman. Masuk ke Taman Kilimanjaro, yang jaga laras panjang juga. Betul. Saya rasa aman lah ini. Betul. Ya kan
Kita mau naik gunung, safety-nya gimana, tiba-tiba diculik segala macem kan Betul, lucu juga nih, ya. sama lah. Itu sama, betul. Kalau pas di Kilimanjaro, saya juga perhatikan apakah dijaga atau Hmm, tidak, bagaimana rutenya. hmm, Meskipun sempat ada kejadian-kejadian unik, tapi hmm. sepanjang ada yang jaga, oh perasaan itu, Iya, ketenangan itu nyamannya, penting gitu. betul. Ya sama kayak investasi. Ya betul sih yang dikatakan oleh kalian berdua itu ya. Nice one. Nah, ini terakhir nih Hmm, Pak Arfan, Bu Jessica. Ini kan kalian kan berarti kan sebagai seorang orang tua, punya circle pertemanan orang tua dari anak-anak hmm, murid gitu ya. iya, Kalau dari circle kalian itu, most likely berarti sudah ngerti invest semua pasti ya kalau di sini ya? Enggak juga kayaknya deh. surprisingly ya, Really? Enggak juga. surprisingly. Enggak juga. Oh ya? Iya. Oke. Gue jadi bingung mau ngomong apa guys. Karena Jadi makanya kalau aku tadi nge-refer balik gitu ya, kalau misalnya karena aku bicara dari sudut pandang perempuan gitu kan, wah kalau misalnya kita aja yang mohon maaf ya, punya educated, ya. cukup sejahtera lah ya, Mhm. cukup sejahtera, itu banyak yang sama sekali buta tentang investasi kan dah. Mhm, Bagaimana dengan orang lain di luar sana ya Iya. kan? Dan imagine the potential ya, yang belum tergali nih Kanda kan. Eee, Yang cukup sejahtera aja banyak yang belum investasi sama sekali, gimana jadi yang kebanyakan hanya time deposit. time deposit atau Hmm, bahkan tabungan gitu hmm, kan. oke. Jadi banyak yang bisa kita Kerjakan. iya, kerjakan lah upside sebenarnya. Upside-nya potensialnya. masih Upside banyak. potentialnya juga banyak. Tapi mungkin juga aku nggak bisa menyalahkan juga karena kebetulan aja kan kita di dalam industri yang Iya, sama, terus kebetulan kita juga suka ngobrol bareng soal hmm, investment. Jadi aku sebagai perempuan, sebagai istri kan juga nggak buta-buta banget gitu kan. Tapi mungkin yang lain juga nggak punya accessibility to information yang baik gitu ya, yang benar juga gitu kan. Iya, Walaupun sekarang konten tentang investasi, tentang finance itu cukup banyak, tapi kan nggak semuanya juga benar. positif, Ya. nggak semuanya juga mungkin terarah gitu ya. Jadi mungkin salah satu rintangannya itu juga di sana sih Kanda Hmm. gitu. Tapi having someone to talk to itu juga cukup penting dan sangat membantu sebenarnya gitu. Jadi ya kalau misalnya ibu-ibu, teman-teman perempuan di luar sana yang merupakan investor gitu kan yang mungkin belum pede gitu ya, mungkin teman-teman bisa ke Kanda atau bisa ngobrol juga ke saya Kaya gitu kan. Jadi banyak banget sebenarnya sekarang channel-channel yang teman-teman bisa pakai dan gunakan. Karena memang, banyak yang ngawur juga ya. bah, Artinya ini satu hal yang aku temukan bahwa popularisme itu belum tentu sesuai dengan kebenarannya. betul, Kadang-kadang malah terbalik gitu, betul, demi for the sake for iya, populism gitu ya. betul. Oke, nah ini karena kita mau tutup, terima kasih untuk kehadiran kalian berdua, Terima tapi kasih. tolong kasih insight dulu, Hmm, karena sebuah fakta yang mengejutkan yang aku baru tahu, bahwa ternyata di circle yang tinggi juga masih belum memiliki pemahaman soal hmm, finansial yang baik. hmm, Coba tolong kasih ke teman-teman yang nonton ini, terutama mereka banyak keluarga muda juga, kira-kira apa sih yang bisa mereka lakukan, pelajari, hmm, dari mana mereka bisa hmm, dapat hmm. dapat pemahaman yang baik, step awal apa yang harus dilakukan oleh keluarga-keluarga yang baru baru mengalami masuk ke dunia pernikahan seperti itu? Terutama dari pengalaman kalian gitu, silakan Bu Jessica. Follow Kanda. Ya itu, apalagi? Follow Kanda, follow saya Kaya. Oke, mungkin, keluarga muda ya, Heeh, especially ya Kanda ya. Hmm, Mungkin aku ngomongnya dari pengalaman aja kali ya, pengalaman iya kita. iya, pengalaman. heeh, Nomor satu, jangan berhenti belajar, ya mmm, kan. Jadi kalau misalnya kita malas belajar, obviously ya kita nggak bakalan upgrade ilmu ya Kanda selesai. ya, One of the things yang menurut aku help banget adalah kalau misalnya uangnya cukup, Mmm, ya. yes, Nomor satu kalau uangnya cukup nggak bakal berantem. Nomor dua, lebih gampang buat ngatur budget, ya kan. Jadi kalau misalnya bisa, kalau misalnya masih pas-pasan, especially yang aku lihat di keluarga muda itu banyak banget suami yang melarang istrinya untuk bekerja. Padahal perlu, mmm, ya. Kalau misalnya udah cukup, ya silakan diatur masing-masing gitu mmm, kan. Cuma kalau misalnya memang belum cukup dan perlu, menurut aku sangat penting untuk suami membiarkan istrinya berkarya untuk mmm, membantu keuangan keluarga gitu ya kan, ya. Karena
Honestly, mohon maaf ya teman-teman ya, I know banyak banget teman-teman di luar sana yang berpikir bahwa, "Oke, nanti pasti rezekinya ada aja." Mhm, Aku tidak mem aku tidak me-reject that idea, cuma mau manage keuangan susah banget kalau uangnya nggak ada kan dah, iya, Betul. ya kan? yes, Dan itu banyak banget orang yang miss tentang hal itu. iya, You want to manage your budget, mau manage uang segala macam, tapi kalau misalnya nggak ada uang yang masuk, nggak cukup tuh gimana cara manage-nya, susah banget. Dan aku banyak banget melihat curhatan perempuan di luar sana yang bilang bahwa, "Iya nih kurang banget tiap bulan tapi suaminya nggak kasih dia kerja," misalnya. Hmm. Atau ia disuruh di rumah aja gitu mhm, kan. Yang mana sebenarnya nomor satu, kalau misalnya istrinya tidak belajar untuk menghasilkan uang, kalau misalnya ada kenapa-napa sama suaminya gimana dong? Hmm. And it's statistically proven bahwa untuk perempuan balik lagi ke dunia kerja tuh jauh lebih sulit dibandingkan laki-laki kan dah, oh ya, gitu kan nomor satu. Terus nomor dua, kalau misalnya istrinya tidak pernah pegang uang sendiri, bagaimana cara dia manage ah, uang keluarganya ya kan? Hmm. Gak pernah belajar juga gimana caranya. good point, Jadi ini ada satu hal yang mungkin teman-teman, mungkin kalau di Jakarta lesser kali ya, karena di Jakarta udah cukup terbiasa sama double income, cuma menurut aku perlu banget mempertimbangkan fakta bahwa kadang-kadang memang perlu 2 orang yang bekerja nih Kanda. Mungkin nanti situasinya juga akan lebih kompleks dengan kalau misalnya punya anak, siapa yang jaga gitu dan yang lain-lain. Cuma kalau misalnya nggak ada uang, manage uang tuh susah banget Kanda. yes, Dan itu akan bikin permasalahan-permasalahan lain, ya kan? ya, Nggak ya, nggak betul, happy, nggak puas, keterbatasan pemilih gitu ya. mhm, Menurut aku ketika kita punya uang, kita punya pilihan yang jauh lebih banyak. Ketika kita punya better choices, more options, kualitas hidup kita juga lebih baik kan, ya. Ketika kita punya more disposable income, bisa diinvestasikan. Gimana mau investasi kalau uangnya juga pas-pasan, ya kan. Jadi, buat keluarga-keluarga muda di luar sana, teman-teman, aku banyak banget ngelihat mungkin perempuannya juga nggak berani ngomong gitu kan ke suaminya, istrinya juga nggak berani ngomong gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-temannya ada laki-laki gitu kan, kepala keluarga yang ini, kalau misalnya memang nggak cukup, biarkanlah istrinya bekerja, biarkanlah istrinya berkarya gitu kan. Karena the level of ego itu nggak worth it dengan kesempatan kualitas hidup lebih baik yang Hmm. mereka Iya, iya. miss gitu iya, jadinya, gitu. Jadi nomor satu itu, terus nomor dua, kalau misalnya udah cukup sejahtera, belajarnya dari mana, banyak banget sebenarnya teman-teman, sumber informasi yang sebenarnya menurut aku berkualitas juga, salah satunya tentu aja Kanda. thank Dan you, beberapa teman-teman kita gitu kan ya, yang sering kita juga ngobrol bareng-bareng, itu menurut aku juga kualitasnya oke mhm, banget. Tinggal kita melihat mana yang relate sama kita, karena heeh, menurut aku satu hal yang banyak banget juga teman-teman lupa adalah sometimes kita tuh nggak bisa relate banget gitu dengan orang yang misalnya ada ngajar di yang sosial terlalu wow lah media ya, gitu ya. Kayak misalnya contoh, salah satu teman-teman investor kita yang masih muda gitu kan, misalnya, "Oh masih bisa YOLO, 'cause you don't have any responsibilities," kan Kanda kan. mhm, Kalau misalnya kamu udah berkeluarga, kamu jangan lihat itu sebagai patokan, karena you're yes, not gonna relate to that kind of life, ya, gitu loh. Kalau misalnya udah punya anak pasti yang harus dipikirin beda kan dah, ya beda, kan? Kalau misalnya udah punya anak, mana bisa sih kita mikir, ya udah deh, semua duit habisin aja beli Ferrari, mana bisa gitu kan. Nggak relate. Jadi menurut aku persona di media sosial yang kita harus ikutin itu juga juga harus sesuai dengan apa ya, stage of life yang kita lagi ada nih sekarang gitu kan. Kalau misalnya kita merupakan orang tua gitu kan, keluarga, ya carilah misalnya sumber investasi yang menurut kamu akan relate ke sana. Jangan dicari yang lagi masih YOLO, yang masih belum punya anak, yang umurnya 21, 22 gitu kan nggak masuk kan yes, Jadi menurut aku penting banget juga nih untuk nyaring kira-kira influencer siapa sih yang mau ya, diikutin gitu Yang dan relate, yang yang sesuai, relate. relate, iya, sesuai, Which betul yang sih. sebenarnya Kanda aku tuh selalu menolak dibilang influencer, cause I do not want to influence people. Hmm. Jadi menurut aku, again ya, kadang-kadang aku berpikir bahwa hidup kita gitu kan, mungkin kita tuh nggak relatable sama orang di luar sana. Kadang-kadang makanya kalau aku ditanya soal advice gitu, aku tuh cukup enggan karena aku berpikir bahwa maybe we're not as relatable as orang lain gitu. Tapi ya, jadi menurut aku penting banget tuh kita ngeliat nih siapa sih yang kita lagi mau Iya. ikutin gitu kan. Kalau misalnya hidupnya mereka sama hidupnya kita dia beda, ngapain kita ikutin dia gitu kan. Cari aja yang kira-kira sesuai, yang sama, yang mungkin pengalamannya itu akan lebih mirroring pengalaman kita gitu mmm, kan. Nah, jadi mungkin 2 itu dulu deh. Yang anak udah 3.
Iya, aku juga bahkan ngomong jadi dari tadi ngomong mulu. Enggak apa-apa. Maksudnya gini, terima kasih dan aku setuju dengan yang dibilang tadi bahwa memang keluarga muda itu harus mengutamakan untuk dapat income yang cukup dulu. Aku kenal mereka berdua ini ya teman-teman udah lama sebelum Covid, dari dulu sampai sekarang sangat-sangat romantis dari dulu sampai sekarang. Meskipun aku yakin pasti ada konflik, which is itu ada hal yang biasa dalam rumah tangga, tapi sangat-sangat romantis. Salah satunya jelas karena kecukupan ekonomi, nggak mungkin nggak, kan gitu kan. Dan ini aku selalu bilang juga kalau misalnya ada orang jadi kalau orang mau nikah kadang-kadang ke aku, mereka tanya, Hmm. "Apakah harus bukan Counseling, duit?" Iya, counseling, Ya, gimana betul. financial planningnya? Yes, exactly. Terus selalu aku bilang bahwa duit itu jangan sampai menjadi permasalahan, tapi harus diusahakan, gitu. Which is sesuai dengan yang dibilang tadi, carilah uang. Kalau misalnya satu orang nggak cukup, maka keduanya harus bekerja. Pada akhirnya kan kalian mengarungi pernikahan itu kan bersama-sama, bukan hanya satu orang, kan gitu kan. Nah, itu setuju. Kemudian yang tadi dibilang juga bahwa untuk mencari sosok yang relate, ya betul. Tapi aku sarankan kepada kalian untuk harus mau juga berbagi soal edukasi karena setuju soal influencer tadi, tetapi kita harus tahu bahwa apa yang dibagikan itu harus berkualitas, which is kalau expertnya nggak mau turun, maka yang datang yang ada adalah yang tidak berkualitas. Itu menjadi dilema juga. Ya nggak usah banyak tapi cukuplah dan kalian datang ke sini sudah sangat membantu teman-teman yang lainnya untuk berbagi Pokoknya gitu. kalau bukan kanda nggak mau. Terima kasih. Betul. So, thank you untuk Mr. Arfan Thank you, Kardiodi, untuk thank Ibu you very Jessica much. Wijaya. Thank you kanda, thank you teman-teman Sudah sharing. sharing. Mudah-mudahan di tahun ini makin banyak hokinya, Amin. makin kaya raya gitu ya. Amin. Oke. So, teman-teman silakan nanti ditonton ulang. Kalau misalnya ada yang kelupaan, gua sarankan untuk dengerin mereka sambil dicatat karena ini ilmunya agak tinggi dalam artian agak susah dicerna kalau nggak punya background ekonomi. Karena gua dengerin mereka juga harus mikir juga tadi. So, gitu. So, teman-teman sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Semoga kalian berbahagia. Thank you and bye-bye. Thank you.